semuanya, di video kali ini kita akan bahas tentang salah satu metode penting dalam perhitungan matematika, yaitu order of operations. Nah, urutan operasi perhitungan matematika itu adalah aturan dalam matematika apakah kita harus menghitung penambahan dulu, perkalian, pembagian, pengurangan, atau sebaliknya, atau bagaimana? Terus boleh nggak kalau saya tidak mengikuti aturan yang ada? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, kita saksikan dulu pendapat dua orang berikut ini. Let's go! Aduh, jangan jadi berantem deh. Menurut kalian, mana nih yang benar? Mawar atau Melati? Jangan makin pusing ya, karena jawabannya ada di balik cerita selanjutnya. Let's check it out. Cerita si Andi di hari Minggu. Rumah Andi kedatangan tamu, sehingga ibu Andi menyuruh Andi ke warung membeli 2 botol markisah dan 5 bungkus nasi. Tetapi nih, sesampainya di warung, tiba-tiba Andi menerima telepon dari ibu untuk membeli nasi lagi. Sebanyak 4 kali lipat karena makin banyak yang datang. Nah, sekarang berapa total banyaknya barang belanjaan Andi di warung? Nah, dari gambar ini kalian harusnya udah tahu nih jawabannya adalah 22. Nah, 20 ini adalah 20 bungkus nasi. 2 itu adalah 2 botol markisah. Nah, angka 20 ini datangnya dari 5 bungkus nasi dikali 4. Nah, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Nah, untuk mengetahui perhitungan mana yang harus kita kerjakan dulu, tetap disimak ya video berikut ini. Yuk, langsung saja. Ordering mathematical operation. Nah, urutan operasi perhitungan matematika dapat mudah kita ingat dengan kata BODMAS. B for brackets atau tanda kurung. Nah, yang duluan kita kerjakan adalah tanda kurung. Selanjutnya, O for orders, yaitu pangkat atau akar. Kemudian, division, pembagian, atau multiplication, perkalian. Selanjutnya yang terakhir kita kerjakan adalah addition, penambahan, atau subtraction, pengurangan. Nah, di matematika itu juga punya loh tangga operasi hitungnya, yaitu mulai dari tanda kurung yang harus kita kerjakan dulu, kemudian pangkat atau akar, kali atau bagi, dan yang terakhir ingat ya, baru tambah atau kurang. Nah, kalau misalkan dalam satu soal itu ketemu kali dan bagi, kayak mana dong? Ketemu posisinya sama, kayak mana? Ya, kalau ketemu posisinya sama, kita kerjakan mulai dari yang sebelah kiri. Untuk lebih jelasnya, yuk kita latihan soal. Students Book halaman 60. Nah, di soal latihan yang ada di halaman 60, di sini dapat kita temui tidak ada tanda pangkat atau akar. Sehingga kita sederhanakan urutannya menjadi tanda kurung, kemudian kita kerjakan kali atau bagi, lalu tambah atau kurang. Nah, diingat ya, kalau ketemu kali atau bagi,
Yang posisinya sama, kita kerjakan mulai dari sebelah kiri. Begitu juga untuk tambah atau kurang. Nomor 1, 84 ditambah 23 dalam kurung. Di sini ada tanda kurung ya. Kemudian ada kurang kali. Oke, yang kita kerjakan dulu adalah tanda kurung. Nah, kita buat dulu dalam tanda kurung, yaitu 84 ditambah 23. Kemudian di sini ada kurang kali. Selanjutnya kita kerjakan yang kali. Hasilnya 44. Dan yang terakhir kita kerjakan pengurangan. Yang hasilnya kita dapat 63. Nomor 2 sama ya, hampir sama seperti nomor 1. Ada tanda kurung, kemudian di dalam tanda kurung ada tambah. Nah, kita ketemu tanda kurung, kerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu. Hasilnya 40%. Kemudian di sini ada kurang kali. Kerjakan mana dulu? Kali. Hasilnya 40%. Nah, 40% dikurang 40%, hasilnya 0. Nomor 3, di sini ada tanda kali, kurang, kurung. Yang kita kerjakan adalah perhitungan dalam tanda kurung. Oke. Nah, di sini ada pecahan campuran. Kita ubah dulu ke pecahan biasa. Lalu kita kurangkan dan kita samakan dulu penyebutnya ya, baru bisa kurang. Hasilnya adalah di sini 36/20 dikurang 15/20. Hasilnya 9/20. Nah, lanjut. Di sini ada kali, kurang. Selanjutnya kita kerjakan yang kali. Oke. Nah, di sini 1 dikali 42/2. Nah, di sini tinggal pengurangan pecahan ya. Samakan dulu penyebutnya dan hasilnya adalah 411/20. Lalu kita ubah ke pecahan campuran, yaitu hasil akhirnya adalah 11/20. Next, soal nomor 4. Di sini bilangan desimal ya. Oke, kerjakan yang tanda kurung terlebih dahulu. Nah, untuk pengurangan desimal, tanda komanya itu harus sejajar ya. Kita dapatkan hasilnya 1,500 yang artinya sama dengan 1,5. Selanjutnya sisa ini kan 1,5 yang tadi kita hasilkan dikali dengan 1,5, hasilnya adalah 2,25. Nah, untuk perkalian ini perkalian biasa ya. Nah, kita lihat di sini ada satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Totalnya adalah 2 angka di belakang koma. Hasilnya 2,25. Nomor 5. Oke, di sini ada tanda kurang, kali, tambah. Kerjakan yang mana dulu? Kali. Benar sekali. Perkalian seperti biasa aja, kita dapatkan hasilnya 5. Oke, kita tuliskan kembali ada kurang dan tambah. Oke, di sini kita ketemu kurang dan tambah. Kerjakan yang mana dulu? Karena kurang dan tambah itu kan posisinya sama. Jadi kita kerjakan mulai dari yang sebelah kiri. Kita kurangkan terlebih dahulu. Oke, kita dapat hasilnya 43,7. Ingat ya, komanya harus sejajar. Lalu terakhir kita tambahkan dan hasil akhirnya adalah 50,7. Students Book, page 61. Soal nomor 1. Di pasar terdapat 249 pria, 363 wanita, 51 anak laki-laki, dan total keseluruhan orang yang ada di pasar tersebut ada 703 orang. Dan yang A ditanya, how many girls were at the market? Berapa banyak anak perempuan yang ada di sana? Oke, jadi untuk yang bagian A gampang ya, tinggal kita kurangkan saja dengan total angka ini dikurang dengan jumlah tadi pria, wanita, dan anak laki-laki. Kita dapat girls-nya itu 40 orang. Next, yang B.
How many more adults were at the market than children? Berapa banyak jumlah orang dewasa yang melebihi jumlah anak-anak? Oke, kita hitung dulu. Untuk orang dewasa, berarti pria plus wanita, yaitu totalnya 612 orang. Kemudian, children, boys, plus girls, totalnya 91 orang. Nah, baru kita cari selisihnya dan kita dapatkan bahwa orang dewasa lebihnya itu 521 orang daripada anak-anak. Next, yang C, which were there more of? Pria dengan anak laki-laki atau wanita dengan anak perempuan. Oke, kita cek. Pria jika ditambahkan dengan anak laki-laki jumlahnya adalah 300 orang. Kalau wanita ditambah dengan anak perempuan jumlahnya 403 orang. Jadi kita dapat jawabannya bahwa yang lebih banyak adalah wanita dengan anak perempuan. Oke, kita lanjut untuk yang nomor 2. A bowl and 6 eggs weigh 900 grams. Jadi sebuah mangkok dengan 6 buah telur itu total beratnya 900 gram. And then kondisi yang kedua nih, sebuah mangkok dengan 4 buah telur itu beratnya 700 gram. Dan yang ditanya di soal adalah berapa berat mangkok tersebut? Kayak mana ya cari berat mangkok? Nggak diketahui berat telurnya berapa. Untuk itu kita perlu cari tahu dulu berapa berat telurnya. Oke, next kita lihat di sini. Di sini perbedaan kedua kondisi tersebut adalah 2 buah telur. Nah, 2 buah telur yang berbeda ini itu artinya adalah selisih berat 2 kondisi di sini, yaitu 2 buah telur sama dengan 200 gram. Nah, 1 telur berarti 100 gram. Oke. Nah, kalau sudah diketahui berat 1 telur, berarti kita sudah bisa tahu dong berat 6 telur dan 4 telur itu adalah di sini 600 gram dan 400 gram. Wah, kalau sudah sampai di sini udah tahu dong jawabannya berapa. Berat mangkok adalah 300 gram. Tinggal kita cari selisihnya, yaitu total keseluruhan yang di kondisi pertama 900 dikurang 600 gram 300. Cek kembali dengan yang di kondisi kedua, pas ya 300 gram. Oke, kita langsung ke nomor 4. Kim needs to buy ribbon sewn here to make a tail for her kite. Jadi si Kim mau membeli beberapa jenis pita yang ada digambar untuk merangkai layang-layangnya. And then pertanyaan A, how much ribbon must she buy all together? Berapa panjang pita secara keseluruhan yang dia perlu beli? Oke, berarti tinggal kita tambahkan saja ya. Ingat di sini komanya itu harus sejajar. Kita dapat 5,48 meter. And then yang B, the ribbon costs 250 rupiah per meter. Oke, jadi di sini harga pitanya itu adalah 250 rupiah per meter. And then ditanya total biayanya jadi berapa? Total harganya itu. Oke, tinggal kita kalikan saja ya, yaitu 5,48 meter tadi dikali harga per meternya. Kita dapat 1.370 rupiah. And then yang C, today the ribbon is on special price. Oke, jadi hari ini itu harga pitanya harga spesial, yaitu hanya 190 rupiah per meter. And then yang ditanya di sini, berapa persen penurunan harganya itu? Oke, kita mula-mula cari dulu ya harganya jadi berapa. Yaitu kita kalikan dengan 190, dapat harganya jadi 1041,2 rupiah. Tapi yang ditanya di sini adalah percentage, persen. Oke, jadi kita masuk lagi ke
perhitungan persennya. Oke, kita cari dulu nih selisih harga awal dengan harga sekarang. Oke, dapatnya 328,8 dibagi harga awal, baru kita kali persen, 100%. Dapat hasilnya 24%. Wow, berarti hari ini itu diskon 24%. Oke, kita lanjutkan untuk Students Book page 63. Oke, number 1. Which has the larger area? Mana yang lebih luas? Sebuah papan dengan ukuran 39 dikali 41 cm atau dengan ukuran 25 dikali 84 cm. Oke, langsung saja kita hitung. Oke, dari sini sudah kita dapat jawabannya bahwa papan dengan ukuran 25 dikali 84 cm itu lebih luas. Oke, next nomor 2. Caleb, lagi belajar karate ya. And then he practice for 245 minute sessions a week. Jadi dia itu mempraktekkannya itu seminggu 2 sesi 45 menit. And then yang A, will he have practice for more than 50 hours after 1 year of practicing? Jadi ditanya nih, apakah si Caleb ini bisa mempraktekkan lebih dari 50 jam dalam 1 tahun? And then, how many hours of practice will he have done after 1 year? Jadi selama setahun, berapa jam praktek yang telah dia habiskan? Kita cari dulu ya. 1 year, 1 tahun itu sama dengan 52 minggu. And then Caleb itu tadi praktisnya 2 sesi 45 menit. 2 kali 45, 90 menit a week, seminggu. And then kita cari bagaimana kalau setahun. Jadi kalau setahun 52 weeks ya, 1 week 90 menit. Kita kalikan ya, 52 dikali 90, dapatnya nih 4.680 menit. Kemudian kita cari ke jam. Nah, 1 jam itu 60 menit. Nah, kalau 4.680 menit itu berapa jam? Jadi kita bagi dengan 60 menit, kita dapat 78 jam. So, kita dapat jawabannya ya. Untuk yang A, yes, he will. And then untuk yang B, 78 jam. Next, nomor 3. A group of 30 people are going on the trip. Jadi ada 30 orang dalam satu grup. Itu mereka going on a trip. Melakukan sebuah perjalanan. And then mereka menyewa minibus ya, dengan 9 tempat duduk dan 1 small car dengan 4 tempat duduk. Dan yang ditanya di sini, how many minibuses did they hire? Jadi minibus yang mereka sewa itu ada berapa banyak? Ini minibusnya ya dengan 9 tempat duduk. Nah, 9. Kemudian kalau 2 minibus berarti sudah angkut 18 orang. Kemudian 3 minibus itu 27 orang ya. Nah, 27 orang ini angkanya sudah mendekati 30 orang. Dan kalian harus ingat di sini, mereka meng-hire 1 small car yang 4 tempat duduk. Jadi totalnya itu bisa 31 orang. So, kita sudah dapat jawabannya, berarti mereka hanya butuh 3 buah kendaraan minibus yang tempat duduknya 9 orang.